Halo adik-adikku yang terkasih, selamat pagi dan jumpa lagi dalam renungan harian kita Do Re Mi, doa dan renungan misioner edisi Senin 12 September 2022. Di hari dan pekan yang baru ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki iman yang besar kepadamu dan bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong ia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang hamba seorang perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Dikisahkan Yesus masuk ke kota Kapernaum dan di dalam kota itu ada seorang perwira yang memiliki hamba dan hambanya tersebut sedang sakit keras. Ia meminta kepada orang tua-tua Yahudi dan meminta Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari orang tua-tua Yahudi, Yesus setuju dan ingin pergi ke rumah perwira tersebut. Namun, belum sampai Yesus ke rumah perwira tersebut meminta sahabatnya untuk bertemu Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak perlu bersusah-susah ke rumahnya karena ia merasa tidak layak, tetapi cukup sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata bahwa iman yang sebesar itu belum ia jumpai di Israel.
Dan setelah itu apa yang terjadi? Hamba perwira tersebut sembuh. Perwira adalah sebuah pangkat dalam satuan kemiliteran. Dan sebagai seorang perwira tentu memiliki seorang bawahan atau ajudan. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari seorang perwira yang dikisahkan dalam Injil Lukas ini? Ia dikenal oleh kaum orang tua-tua Yahudi sebagai orang yang baik dengan membantu membangun rumah ibadat orang Yahudi. Kita ketahui bahwa prajurit Romawi pada umumnya memiliki keyakinan dan percaya kepada dewa-dewa. Dan itu tentu sangat bertolak belakang dengan keyakinan orang Yahudi. Dan sebagai seorang perwira, ia tidak malu atau sungkan untuk membantu hambanya yang sakit dengan mencari Yesus agar menyembuhkan hambanya. Ada sebuah cerita pada suatu malam di tengah hujan yang deras, ada seorang nenek yang turun keluar dari bis. Kemudian ia berjalan pelan menuju sebuah halte. Setelah berdiam diri beberapa saat, nenek itu berbicara kepada seorang yang kebetulan berada di sampingnya. Malam ini sangat dingin. Saya berharap tidak menunggu bis terlalu lama. Dengan sedikit ingin tahu, orang di samping nenek itu menanyakan sesuatu kepadanya. Bis tujuan mana yang nenek inginkan? Lalu nenek tadi menjawab, bis dengan tujuan seperti bis yang di awal tadi ia turun. Orang tadi menanggapinya. Nenek tadi keluar dari bis yang nenek maksud. Mengapa nenek turun sebelum sampai tujuan? Lalu nenek menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut dengan rasa malu. Ketahuilah bahwa di dalam bis tadi ada seorang anak muda yang lumpuh. Tak ada seorang pun dalam bis tadi yang mau memberikan tempat duduk padanya. Dan saya tahu dia akan malu bila seorang nenek tua seperti saya berdiri demi dia. Maka saya berpura-pura turun di sini agar ia bisa duduk, ia tidak malu, dan saya pun bisa mencari bis yang lain. Nah, dari dua kisah ini kita dapat belajar bahwa untuk berbuat baik kita tidak perlu mempunyai pangkat, jabatan, usia, bahkan keyakinan. Kita bisa berbuat kebaikan dengan siapa saja dan kapan saja, justru dengan perbedaan yang kita miliki bukan menjadi penghalang kita untuk berbuat baik. Amin. Marilah kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Doremi edisi Senin 12 September 2022. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya. Salam sehat.